usahakan seefisien mungkin sampai paling lama 1 jam sudah selesai, termasuk sesi tanya jawab. Kalau nanti ada kendala atau pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ke bagian diklat atau motif untuk kita fasilitasi. Ya. Izin kepada Ibu Wadir dan kepada Ibu Kabak, kita akan mulai acara ini, mohon diperkenalkan. Baiklah, kita sebelum melakukan sosialisasi perihal aplikasinya, kita akan menyampaikan sedikit mengenai kebijakannya. Kenapa hal ini sangat diperlukan? Karena kita harus tahu dulu kenapa dia diharuskan, diwajibkan, apa dasar hukumnya, gitu ya. Oke, izin sebentar. Ini adalah bentuk pedoman penggunaan aplikasi Satu Sehat Pelataran Sehat dari Kemenkes, baru diterbitkan 2024. Kalau nanti sesudah acara ini, kalau nanti ada waktu coba dibaca, karena disinilah disebutkan kenapa hal ini diperlukan, ya. Oke, ibu, sorry, yang sebelah kiri. Ya, oke. Inilah dasarnya kenapa sosialisasi ini diperlukan. Dasarnya ini, pedoman pengelolaan pemenuhan kecukupan standar satuan profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan ini baru di-launching tahun 2024. Jadi dasarnya kenapa kita harus ikut dan punya aplikasi ini, karena kita harus memiliki SKP yang cukup. SKP yang cukup. Tujuannya apa? Kalau selama ini kita mau praktek, kita urus SIP, bisa dalam tanda kutip dengan kegiatan biasa yang kita lakukan, ikut seminar, dapat sertifikat, selesai, gitu ya. Atau pengadilan rekapan pelayanan atau pengabdian sudah dikumpulkan, selesai. Nah sekarang sistemnya sudah terpusat dan ini pakai sistem digitalisasi khusus untuk pembelajaran. Platformnya itu sudah diintegrasi dengan cara tidak terpaku hanya dari instansi dia bekerja, tapi dia tempat dia melayani atau melakukan pengabdian masyarakat. Ya, jadi tidak usah sulit, berpikir sulit bahwa berarti kalau saya begini agak susah ya, saya harus ke rumah sakit, ikut pengabdian masal atau sebagai pengobatan masal. Inilah yang paling penting kita berkumpul di sini tentang pelataran sehat. Oke, masuk ke SKP pelataran sehat ini. Yang panduan. Yang kita tahu tadi bahwa SKP dari pembelajaran itu hanya diakui Kemenkes kalau dia terdaftar di pelataran sehat. Itu nah, pelataran sehat ini itu platform digital. Platform itu kayak media, kayak kita Google Play apa gitu ya, itu platform. Jadi platform digital itu harus dimiliki orang tersebut di gadgetnya masing-masing untuk mempermudah. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah biasakan diri kita untuk mempergunakan gadget, entah itu HP atau komputer, laptop dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu tidak akan sulit. Maksudnya kalau kita biasa menggunakan, dia tidak akan sulit mengikuti yang begini. Yang ada sulit kan kita tidak terbiasa pakai. Jadi begitu ada pembelajaran, mungkin mau kita makan apa, mencet apa gitu ya. Jadi pastikan biasakan di HP, di laptop, di komputer kita peraturan ASN-nya, peraturan perundangan, kalau di perundang-undangan itu diwajibkan bahwa JPL itu harus dipenuhi selama setahun minimal 20 JPL. Tapi yang ini harus dilakukan oleh semua pegawai, mau di ASN maupun non ASN. Mohon maaf sekali. Kita kan dari revitalisasi ya. Kita sudah dapat arahan dari Ibu, kemungkinan besar revitalisasi tahun kita ini kita akan mempertimbangkan ini sebagai salah satu penilaian. Mohon maaf, bukan maksudnya ada apa ya? Karena kan orang itu baru cuma kok kami sudah dipaksakan, enggak. Kecuali kami paksanya 20 JPL dari sini itu mungkin kami pun kelewatan. Tapi kalau minimal 1 kegiatan, saya rasa tidak ya, nggak berat ya. Kalau nanti ada kesulitan boleh tanya kepada kita. Jadi mohon diperhatikan kepada kepala ruangan, kepala instalasi, disampaikan kepada anggotanya bahwa ini diwajibkan mengikuti kegiatan
yang ada di pelataran sehat, setidaknya satu kegiatan yang dibuktikan dengan sertifikatnya. Iya, sertifikat dari sini ya, sertifikat Kemenkes. Nanti itu kita dikumpul, kita akan evaluasi sebelum kegiatan revitalisasi. Jadi penilaiannya seandainya kita sudah ikut dalam pembelajaran itu, SKP kita sudah terpenuhi dengan 50 SKP. Apakah itu sudah dikatakan sudah SIK kita sudah bisa diterbitkan atau macam mana Ibu? Oke. Kakak 50 SKP kakak dapatkan dari pembelajaran semua, itu tidak diperbolehkan, kayak saya bilang ya. Bisa saya buat saya melakukan pembelajaran bersama dalam kantor. Nah ini kan tadi ketahui kekerasan gitu ya. Ini apakah tidak bisa misalnya kayak saya punya pesan lagi dokter biologinya, apakah harus dari itu atau kalau untuk itu boleh? Semua berkas di rumah sakit kita kalau bentuknya pembuktian harus ditandatangani oleh atasan tertinggi, karena yang akan diupload adalah formulir form memakai form surat paskesnya. Kita tidak boleh mengeluarkan form surat SPR dengan si misalnya si A misalnya udah 4 tahun lagi udah selesai. Selain itu apa lagi fungsinya? Ya, terima kasih. SPR itu sekarang tidak perlu diperpanjang. SPR itu seumur hidup. Jadi yang kita perpanjang adalah SIP-nya, kalau SPR-nya seumur hidup. Kalau seandainya kita mau pensiun nih, entah itu memang karena usia atau karena lain, kayaknya kita tidak perlu diwajibkan begini. Tapi kalau menurut kami bagian diklat, pembelajaran di pelataran sehat itu lebih terkontrol. Karena untuk mengajukan seminar saja, itu seminar sumbernya repotnya minta ampun ngurusnya. Harus ikut ini, harus begini, harus begitu. Jadi kalau tekanannya tujuannya pelataran sehat ini apa? Kalau tidak ingin memperpanjang SIP adalah menambah wawasan keilmuan kita kepada suatu kegiatan yang secara Kemenkes itu diakui. Ya, tapi kalau prosesnya ini semua bersama, hanya bedanya di SKP-nya nggak ada, tapi di JPL-nya. Jadi mohon maaf, tolong sampaikan ke anggota tahun depan ini kami lihat ya, karena dia sertifikat bukan. Sertifikat ini tertulis JPL-nya, jadi nggak perlu melakukan sertifikat. Di sini ada tulisannya, jadi yang di-share ke kita udah tahu si kawan ini berapa JPL dia dapat. Dia harus semua lagi. Ada tuh. Jam pelatihan. Itulah nanti yang akan kami repot di bagian diklat. Nggak ada lagi pakai tulisan repot, nggak ada. Dia share ini sertifikat kita udah pakai berarti. Ya. Nih, jam pelatihan. Udah kali. Kalau kegiatan itu nggak ada sertifikat, Ada JPL-nya kan. Maksudnya kegiatan dari sini. nggak ada sertifikatnya. Berarti nggak ada di Pelataran sehat kan nggak bisa makan. Si Rifan aja bagian. Pelataran sehat. Pakai sertifikat. Berarti gimana? Berarti nggak bisa masuk ke dalam Nggak bisa. jumlah ini ya? Nggak bisa. Dia tidak bisa di situ sakit. Kalau nggak dia di dalam pelataran sehat ada ya nggak bisa. Dia harus yang ada di pelataran sehat. Misalnya kan kayak koder-koder kita lah ada pelatihan itu, tapi nggak ada sertifikat. Itulah yang mungkin kemungkinan besar ke depan akan diketatkan oleh Kemenkes. Yang namanya tenaga kesehatan harus terregistrasi di pelataran sehat. Dan Kemenkes termasuk tenaga kesehatan, maka harus terregistrasi. Kalau saran kami kan udah punya peraturan ini. Kalau mau mengajukan peserta mau ikut seminar pelatihan yang dibiayai dan rumah sakit itu memang harus pelataran sehat dulu. Kalau di pelataran sehat nggak ada, tapi dia mempunyai sertifikat, nggak diakui juga. Kalau dari secara Kementerian Kesehatan Nggak bisa masuk karena dia masuk melalui ini terus. Dia Karena ada otomatis. pilihan lain-lain tadi tuh Kak, cuman kan mungkin belum diketatkan semua penyelenggara pelatihan melalui itu. Kalau gini, pelatihan bidang IT ya CPNS nggak ada itu yang dari Kemenkes pelataran sehat. Tapi rata-rata punya sertifikat itu. itu yang tadi aku bilang Kak, tahun depan karena yang berhubungan kesehatan kita nggak cerita medis ya. Kalau medis kan kesannya kompetensi apa kan? Kesehatan dia akan diakomodir oleh pelataran sehat. Jadi nggak bisa pergi tanpa Bisa. kalau tidak tertera di dalam pelataran sehat tidak boleh pergi.
Jadi kalau kita misalnya udah ngajukan ini tetap bisa coba aja ditengok di pelataran sehat ada apa enggak itu gitu. Kalau untuk sementara ini IT misalnya, ya nggak masalah. Tapi kalau di depannya sudah ada yang seperti itu kan, maka tidak sebaiknya kita tidak berikan orang tersebut di yang di luar pelataran sehat. Di pelataran sehat ini udah masuk yang non Udah, yang main tadi udah masuk. Udah. Pelatihan laundry contohnya. Tuh. Ada kalau rekam medis, coba lihat cari rekam medis. Aku ingat ada rekam medis. Cari pembelajaran ini kan punya aku kan, nggak usah keluar. Enggak, lain-lain juga. Rekam medis. Aku pernah lihat soalnya Kak. rekam medis kayaknya masih ada karena Ini kan Eki maksudnya deh. IT SIMRS rekam medis masih nakes. Kayak teknologi informasi. Teknologi informasinya. Teknologi informasi. Bukan rekam medis Pak? Teknologi, informasi, IT, atau apa? Jadi kalau mesti dari kalau nakes ini mesti yang dimana dia bekerja aja, nggak bisa yang lain-lain juga. Yang Boleh diikuti jadi luar juga boleh. Tapi yang penting dia ada pelataran sehat. Maksud kakak gimana Kak? Contohnya di rumah sakit aja di belakang. Yang harus di rumah sakit dilaksanakan kalau gitu? Iya. Enggak. Ya enggak kalau kita sakit gitu. Itu pribadi juga. Enggak. Terserah yang sekarang banyak yang gratisan. Gratisan itu nggak tanggung-tanggung. 10 SKP itu gratis. Kalau ada dapat di luar sana IT, gratis. Ivan, IT, Ada peserta nakes, IT nak, IT atau SIMRS. Non-nakes itu udah banyak. Iya, nakes banyak. Kalau nakes sudah otomatis lah kita haruskan lah memang. Tapi non nakes mungkin ada kita lihat ya. Karena saya pernah melihat ini memang ada untuk IT. Tapi apa judulnya? Kalau di sini susahnya begitu. Kita kalau search nggak judul lengkap dia susah dapatnya. Makanya orang banyak yang bagi link. Karena kalau diklik linknya langsung terkoneksi. Tapi kalau kita cari sendiri banyak kali nggak kelihatan. Ya udah nggak apa-apa Kak. Itu aja nanti Ya, kalian ya. sampaikan ke Jadi teman-teman dicek kalau dulu bisa. baru ajukan. Kalau mau ajukan. Dokter, izin karena saya kan udah mengikuti nih kegiatan dari awal sampai akhir ini. Jadi saya dapat kesimpulan terdapat 2 sistem yang harus digunakan. Pertama di dashboardnya kita harus menggunakan LMS Kemenkes kalau untuk bisa masuk ke sistemnya untuk pelataran sehat. Yang pertama. Poin yang kedua, saya juga sudah memiliki aplikasi sehat di sini, dokter. Jadi yang mau saya tanyain, Satu Sehat, perbedaan ini apa? Pelataran sehat dengan Satu Sehat. Dari sampaikan polisi. Jadi kan itu satu. Seperti kategori untuk mengikuti pelatihan juga situasi ataupun saya saat ini kan non ASN, di mana memang mengikuti pelatihan itu kan harus berdasarkan yang ada di dashboard kesehatan seperti ini kan dokter. Apakah kita yang basicnya bukan dari nakes bisa mengikuti kegiatan yang ada di pelatihan kesehatan seperti itu dokter? Karena kan memang kan kategorinya harus 30 JPLK atau kami 50 JPLK atau bagaimana kan? Kalau pertama ya bedanya Satu Sehat dengan pelataran sehat. Iya. Satu Sehat kita itu platform besarnya di dalam Satu Sehat dan pelataran sehat. Satu Sehat yang dimiliki masyarakat umum ini itu berbeda. Itu bukan SISDMK. Itu Satu Sehat untuk umum, untuk masyarakat. Misalnya dia mau berobat, ya Satu Sehat. Mau lihat rekam medis, pakai Satu Sehat. Oke. Ya, jadi yang kita ceritakan Satu Sehat ini kalau Satu Sehat SISDMK, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Itu Satu Sehat. Jadi beda ya. Jadi kalau dibilang Satu Sehat yang kita bahas ini adalah Satu Sehat yang SISDMK. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah si Michael misalnya nih, kalau mau mengikuti kegiatan ini ada targetnya kan gitu ya? Iya. Kalau di kami untuk profesi itu ada target profesinya diharuskan. Tapi begitu bukan profesi itu hanya kebijakan rumah sakit berdasarkan kebijakan dari pemerintah. Misalnya apa yang kita lihat peraturan perundangan 2017
seminar, pelatihan dan lain sebagainya. Maka itulah yang kami adopsi di rumah sakit ini. Kan kita satuan. Maka kalau ASN dibegitukan, maka non ASN pun dibegitukan. Jadi kalau tanya targetnya berapa? 20 JPL, dan itu akan kita dalam tanda kutip kita ketatkan di akhir awal tahun depan. Oh, Ya, awal tahun depan. kalau sampai akhir tahun ini cukup mengikuti setidaknya 1 kali